hari Jumat tanggal 19 September 2025, hari Jumat pekan biasa yang ke-24 di dalam kalender liturgi Gereja Katolik. Wujud misa untuk para donasi. Mohon kesehatan, kesembuhan, keselamatan, kesejahteraan, berkat usaha pekerjaan, perjalanan, dan studi dari keluarga-keluarga. Mass intention from Madam Madeleine's family and Kuching for health, business, study, and work blessing. Peter Litosing, my father-in-law, 98 years old. Martin Li Hosung, my husband, Madeleine Wong Ching Ching, and my four boys, Adrian Ling Windung, Andrew Ling Yulung, and Sel Ling Yulung, Alexander Ling Kailung. Untuk para suster Santo Agustinus dari Kerahiman Allah, untuk Cece Maria Purjani Petrus Ngatiman di Pontianak, untuk Stephen Lee Michelle Rafael Kandrali di Kota Wisata Cileungsi Bogor, untuk Bapak Rawi Sunardi, Ibu Sumarni, Stefani Rawi. Mohon kesehatan, keselamatan, dan berkat usaha penjualan tanah dan rumah di Jalan Narogong Cileungsi terjual cepat dengan harga yang bagus. Untuk Dr. Saron dan Dr. Ali Siono dan keluarga di Jakarta. Untuk Bapak Herculanus Apeng, Ibu Serli Lenden, dan Aurelia di Eropas. Untuk Bapak Agus Effendi, Ibu Marina Eperos Cerimoya Matthew Beno di Pontianak. Untuk Ibu Cindy Lewardi di Jakarta, mohon kesehatan Dr. Dani A. Sudarsono, kelancaran pekerjaan Bapak Yohanes dan Bapak Andre. Untuk Bapak Bambang Hermawan, mohon kesehatan dan kesembuhan untuk Ibu Monica Nancy Marina, kelancaran studi untuk Aurelia di Australia, Matthew Stephen Vincent Malvin di Jakarta. Untuk Bapak Robert Bintoro, Ibu Anis Aloysia Tani dan keluarga di Surabaya. Untuk Ibu Teresa Yeni dan keluarga di Jakarta. Mohon kesehatan dan kesembuhan Ibu Tresia Liubun, Stefani Amelia dan keluarga di Makassar. Untuk Ibu Cameli, Bapak Stefan Nakunadi dan keluarga di Makassar. Untuk Ibu Camepong, Bapak Budiawan dan keluarga di Sacramento, Amerika. Mohon kesehatan, kesembuhan, kesejahteraan, dan berkat usaha untuk keluarga Mama Ana Muras Franciscus, kesembuhan Rosalinda Embuk, kelancaran wisuda Dea, dan kelancaran studi untuk Kevin Putri, John Kennedy, serta untuk keluarga Maria Kurniawati Yusuf Apai, kelancaran studi Anggun, pembuatan skripsi, juga untuk Anggi, dan kelancaran studi Brigita. Untuk Anti Regina Ho, Anti Elizabeth Ho di Kuching. Untuk Bapak Kasdi, Ibu Mustika beserta anak dan keluarganya. Untuk Ibu Li Huang, Bapak Epek Erwin dan keluarga. Untuk Ibu Tresna di Jakarta, mohon kesehatan Maria Yohana, Teresia, Agus S, dan Aloysius. Mohon kesehatan untuk Ibu Anggreni di Surabaya. Untuk Ibu Elizabeth Enawati, Bapak Boniface Aristo, mohon kesembuhan dan kesehatan untuk Ipander Aristo Sudarnoto setelah operasi tumor otak. Untuk Christian Erlin Andrew di Jakarta, mohon kelancaran usaha Yudanus Sendilim dan usaha Fernadilim dari keluarga Ahia Samson. Untuk Ibu Aniswela dan keluarga di Jakarta. Untuk Sister Gregoria Edariani dan Egidius Sergius serta Ion Mei di Kuching. Untuk Sis Acen Arman Siujung dan Husen. Untuk Ibu Leni dan keluarga di Jakarta Utara. Untuk keluarga Yohanes Yanto Ahok, Ave Yupita, Jeffrey Liung, Jeffriani Lim di Eropas. Untuk Bapak Martinus Ekok, Ibu Neti dan keluarga di Pontianak. Untuk Bapak Agustinus Minarni Felicitas Elizabeth Martin, Bapak Acai Ibu Doya di Sebau Pemahan.
Untuk Bapak Hendra dan Ibu Yasinta, mohon kesehatan Garen dan anak Yucu. Dari keluarga Ibu Herni Gunawan, Ibu Rina Gunawan, serta Stanley Hermawan, William Hermawan di Jakarta. Untuk Bapak Robert Madeng, Ibu Rosminta Sakti dan keluarga di Jakarta. Untuk Ibu Yuliana Yosinori Ayang, Bernardus Febrian dan keluarga, serta arwah Bapak Sylvester Joham. Untuk Ibu Lucia Sumitro dan keluarga di Singkawang. Untuk Ibu Dominika dan keluarga di Singkawang. Untuk Ibu Kristina Saudi dan keluarga di Singkawang. Untuk Ibu Firmina dan keluarga di Singkawang. Untuk Bapak Jul dan keluarga di Sanggau Kapuas. Untuk Ibu Budi Wijaya, Rensi Wijaya, Ineke Wijaya dan keluarga di Amerika. Untuk Dr. Honggo dan keluarga di Pontianak. Untuk Bapak Thomas Diusono dan keluarga di Jakarta. Untuk Bapak Martinus Marono, Ibu Ratnawati Farel, Gracio Pio di Sanggau. Untuk Bapak Hendra Setio di Sydney, Australia, sakit kanker paru, dipulihkan kesehatan. Untuk Ibu Elizabeth dan keluarga di Jakarta. Untuk Ibu Maria Hun, Bapak Asai, serta anak Franciscus Welly dan Erika Welen. Untuk Ibu Lucia Setiadi di Surabaya, kelancaran operasi saluran kemih, cepat beraktivitas seperti biasa. Kita persembahkan seluruh wujud misa di dalam perayaan Ekaristi pada hari ini. Bertandinglah dalam perlombaan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil, untuk itulah engkau telah berikrar yang benar. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus selalu bersamamu dan bersama rohmu. Paulus menamakan iman kita itu suatu perlombaan, suatu pertandingan. Demikian ia menasihati Timotius sahabatnya. Dia sendiri kelak mengatakan, telah menyelesaikan pertandingan dengan baik dan tetap memiliki iman. Beriman tanpa perjuangan tak mungkin. Kita harus berbuat sesuatu agar tetap setia. Namun perjuangan itu hanya insani. Di samping murid-murid pria, Yesus juga dibantu penganut-penganut wanita. Mereka melakukan tugas sesuai caranya masing-masing. Marilah kita memeriksa batin kita sejenak sebelum kita memulai perayaan Ekaristi. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa kami, sumber kekuatan, ajarilah kami mengimani dan memahami pewartaan Putra-Mu. Kiranya Engkau selalu mendampingi kami. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada Timotius. Saudara terkasih, ajarkan dan nasihatkanlah semua ini. Jika ada orang yang mengajarkan ajaran lain dan tidak menuruti ajaran sehat, yakni ajaran Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan iman kita,
Dialah orang yang berlagak tahu, padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata yang menimbulkan dengki, iri hati, fitnah, dan curiga, percecokan antara mereka yang tidak lagi berpikir sehat, yang kehilangan kebenaran, yang mengira agama itu suatu sumber keuntungan. Memang iman itu jika disertai rasa cukup memberi keuntungan besar, sebab kita tak membawa apa-apa ke dunia ini, dan kita pun tak membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam cobaan, ke dalam jerat dan berbagai nafsu yang hampa, dan mencelakakan yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Karena memburu uanglah maka beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa diri dengan berbagai derita. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semua itu, kejarlah keadilan, takwa, kesetiaan, cinta kasih, kesabaran, dan kelembutan hati. Bertandinglah dalam lomba iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil, untuk itulah engkau berikrar yang benar di depan banyak saksi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren: berbahagialah yang hidup miskin terdorong oleh Roh Kudus, sebab bagi merekalah kerajaan Allah. Mengapa aku takut pada hari-hari celaka, pada waktu aku dikepung oleh kejahatan para pengejarku, yang percaya akan harta bendanya, dan memegahkan diri karena banyaknya kekayaan mereka. Berbahagialah yang hidup miskin terdorong oleh Roh Kudus, sebab bagi merekalah kerajaan Allah. Tidak seorang pun dapat membebaskan diri atau memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawanya. Terlalu mahal harga pembebasan nyawanya, tak terjangkau untuk selama-lamanya, kalau ia ingin hidup abadi tanpa melihat liang kubur. Berbahagialah yang hidup miskin terdorong oleh Roh Kudus. Janganlah takut apabila seseorang menjadi kaya, apabila kemuliaan keluarganya bertambah, sebab pada waktu mati semuanya tak akan dibawanya, serta kemuliaannya tak akan turun mengikuti dia. Berbahagialah yang hidup miskin terdorong oleh Roh Kudus, sebab bagi merekalah kerajaan Allah. Sekalipun pada masa hidupnya ia menganggap dirinya berbahagia, dan orang menyanjungnya karena berbuat baik terhadap diri sendiri, namun ia akan sampai kepada angkatan nenek moyangnya yang tak akan melihat terang seterusnya. Berbahagialah yang hidup miskin terdorong oleh Roh Kudus, sebab bagi merekalah kerajaan Allah. Bait pengantar Injil. Alleluia, alleluia. Terpujilah Engkau Bapa Tuhan langit dan bumi, sebab misteri kerajaan Kau nyatakan kepada orang kecil. Alleluia, alleluia. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 murid menyertai Dia dan juga beberapa wanita yang telah disembuhkannya dari roh-roh jahat serta berbagai macam penyakit selalu menyertai Dia. Para wanita itu ialah Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 setan,
Yohana istri Kusa, bendahara Herodes, Susana, dan masih banyak lagi yang lain. Para wanita itu melayani seluruh rombongan dengan harta kekayaan mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Hai manusia, Allah kejarlah keadilan. Bagi Paulus, mengabdi dua majikan itu mustahil. Segala di dunia ini diserahkan kepada kita guna mengabdi orang lain. Barang siapa terlalu melekat pada anugerah itu akan menyalahgunakannya. Tentu bukanlah abdi Tuhan. Beberapa wanita menyertai Yesus dan melayani Dia dengan harta bendanya. Sejak permulaan, para murid wanita juga punya tugas. Lukas mengisahkannya secara jelas. Karena itulah Kristus dan ajarannya lebih tampak kemanusiaan dan kejujurannya. Allah Bapa di surga, kami mempersembahkan seluruh hidup, usaha, pekerjaan, perjalanan, dan studi dari keluarga-keluarga yang memohon doa, dan kami doakan dalam perayaan Ekaristi pada hari ini. Kami juga berdoa secara khusus untuk orang-orang yang sakit, yang memohon doa, dan kami doakan dalam perayaan Ekaristi pada hari ini, supaya Engkau menjamah dan menyembuhkan mereka, dan menyucikan segala darah dan tubuh mereka dari penyakit dan kuasa kegelapan. Kami juga berdoa untuk semua orang yang telah meninggal dunia. Berikanlah istirahat kekal dan damai sejahtera kepada mereka. Kita persembahkan seluruh wujud misa di dalam liturgi Ekaristi. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi makanan rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Semoga kami menjadi ilahi seperti Kristus, sebab Kristus sendiri berkenan menjadi manusia seperti kami, dilambangkan oleh percampuran air dan anggur ini. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia, bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Ya Bapa, dengan rendah hati dan tulus ikhlas kami menyesali dosa-dosa kami, maka terimalah kami dan juga persembahan ini. Ya Tuhan, bersihkanlah aku dari kesalahanku dan cucilah aku dari segala dosaku. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa pangkal belas dan cinta kasih, berkatilah kami yang berhimpun di sekitar altar ini, dan semoga kami semakin memahami siapa Engkau bagi kami, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Bapa yang kudus, dengan pengantaraan Putramu yang terkasih, Yesus Kristus Sabdamu.
Melalui Dia Engkau menjadikan segala sesuatu. Dialah yang Kau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus, yang menjadi manusia dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan, seraya melaksanakan kehendak-Mu dan memperoleh umat yang kudus bagi-Mu. Dia merentangkan tangan ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memaklumkan kemuliaan-Mu dengan satu suara berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecahkan roti itu dan membagikannya kepada para murid, seraya berkata, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang dikorbankan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu mengedarkan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo yang ke-14 dan Uskup kami Pius Triyono Prabdi serta semua rohaniwan. Ingatlah akan hamba-Mu Marinus Petrus Bungur, Romo Harimurti Dremono, yang telah Engkau panggil dari dunia ini ke hadirat-Mu. Perkenankanlah mereka menjadi satu dengan Putra-Mu dalam kematian, menjadi serupa dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami, kaum beriman yang telah meninggal, dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus panjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan perantaraan Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan,
tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gerejamu. Dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin." Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang akan kami sambut membawa kami kehidupan abadi. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Tuhan Yesus Kristus, Putra yang hidup karena kehendak Bapa dan kerjasama dengan Roh Kudus, dunia telah Kau hidupkan berkat kematian-Mu. Bebaskanlah aku dari segala penyakit dan dosa, berkat tubuh dan darah-Mu yang Maha Kudus ini. Buatlah aku selalu setia kepada perintah-Mu, dan janganlah aku Kau izinkan terpisah daripadamu. Saudara-saudari, tiada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang menyerahkan nyawa bagi sahabatnya. Berbahagialah kita diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Jiwa Kristus, kuduskanlah kami. Tubuh Kristus, selamatkanlah kami. Darah Kristus, sucikanlah kami. Air lambung Kristus, basuhlah kami. Sengsara Kristus, kuatkanlah kami. Yesus yang murah hati, luluskanlah doa kami. Dalam luka-luka-Mu, sembunyikanlah kami. Jangan kami dipisahkan daripadamu Tuhan. Terhadap seteru yang curang, lindungilah kami. Di waktu ajal, terimalah kami, supaya bersama para kudus kami muji Engkau untuk selama-lamanya. Bertandinglah dalam lomba iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Marilah berdoa. Allah Bapa kekal, Maha Pangkal belas kasih dan cinta kasih, bimbinglah kami dalam menempuh jalan yang ditunjukkan Putra-Mu. Semoga kejujuran, kebenaran mendekatkan kami satu sama lain, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Seluruh orang yang memohon doa dan didoakan dalam perayaan Ekaristi pada hari ini, hidup mereka, pekerjaan mereka, perjalanan mereka, studi mereka, kesehatan mereka, dilimpahi berkat keselamatan, kesehatan, kesembuhan, kesejahteraan, dan kebahagiaan dari Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi telah selesai. Syukur kepada Allah. Pergilah kita diutus. Amin.